Untuk 84 dari Kabupaten Muna. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, izin Yang Mulia kami mengajukan membacakan yang pada pokok-pokoknya saja. Soal kewenangan mohon dianggap dibacakan. Tenggang waktu mohon dianggap dibacakan. Kedudukan hukum ada sedikit yang kami sampaikan Yang Mulia. Pasangan calon yang ditetapkan oleh termohon sebagai pihak peroleh suara terbanyak yaitu pasangan calon nomor 1 Pak Bahrun selaku Bupati Muna, pelaksana Bupati Muna, dan Laude Asrafil. Kemudian dalam yang ditetapkan oleh termohon perolehan suara terbanyak nomor 1 yaitu 53.908 suara, dan perolehan suara terbanyak kedua pasangan calon nomor 2 pemohon dalam hal ini 47.655 suara, sehingga ada selisih kurang lebih 6.253 suara atau di atas ambang batas Yang Mulia. Namun proses pemilihan bupati dan wakil bupati Muna dihasilkan dalam suatu proses pemilihan yang bertentangan dengan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, dan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Muna, sehingga olehnya mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi agar menunda keberlakuan pasal 158 tentang ambang batas. Selanjutnya Yang Mulia kami bacakan pokok permohonan. Pertama di angka 1 halaman 11 Yang Mulia, bahwa dalam rangka memuluskan pemenangannya pasangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, calon petahana melakukan mutasi jabatan 2 kali dalam kurung 6 bulan, kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Yang pertama, mutasi pada 6 Juni 2023 itu mutasi 31 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Muna. Kemudian mutasi kedua dilakukan pada 12 Juli 2024, itu 21 pejabat administrasi dan pengawas. Berdasarkan bukti P1216, ada grup WhatsApp yang isinya termuat berdasarkan SK 242 pejabat 31 mutasi 31 pejabat tadi Yang Mulia. Ada dalam grup WhatsApp itu, grup WhatsApp Batra namanya. Ini akronim dari pasangan urut nomor 1. Di dalam rupa-rupanya dalam grup tersebut terdapat 15 kadis kepala dinas yang masuk dalam pelantikan di tanggal 6 Juni 2024 tadi Yang Mulia. Kemudian dalam WhatsApp tersebut terdapat beberapa camat dan ASN. Hal tersebut kami sudah laporkan di Bawaslu berdasarkan bukti P1216, dan dalam perkembangannya bukti P1216 itu direkomendasikan oleh Bawaslu di BKN Republik Indonesia. Dalil berikutnya Yang Mulia. Bukti berapa Pak? Bukti P1216. 1216. Iya, kalau maksudnya apa? Bukti berkaitan dengan laporan Bawaslu Yang Mulia. yang mutasi itu. Kalau mutasi Yang Mulia itu P5 SK-nya media, namun dalam perkembangan ini kami ajukan yang 1216 tadi apa? Laporan Bawaslu Yang Mulia. Berkaitan dengan Laporan Bawaslu berkaitan dengan grup WhatsApp Batra yang isinya itu atau penghuni dalam grup tersebut ada sejumlah 15 kepala dinas yang dilantik di 31 pejabat pimpinan Pratama tadi. Di kapan itu dilantik? Dilantik itu 6 Juni 2024. Yang 31 ya? 31 pejabat pimpinan tinggi Pratama. 2020? 20, izin Yang Mulia, maaf, 2024. Kalau yang
21 pejabat? Yang mulia. Yang 21 pejabat? 21 pejabat itu di 12 Juli 2024. Buktinya apa ini? Pelantikan-pelantikan atau Ini buktinya mutasi-mutasi itu? keputusan Bupati yang mulia, namun keputusan Bupati ini kami ajukan di bukti tambahan yang mulia. Baik. Apalagi yang didalilkan selain mutasi tadi? Kemudian di angka 2 halaman 11 yang mulia, terjadi bahwa calon petahana terjadi pemanfaatan penyaluran program pemerintah di masa kampanye pada bulan November 2024 dalam bentuk pendistribusian 32.000 bibit jagung dan pupuk. Itu bukti P6 yang mulia, namun dalam perkembangannya kami ajukan bukti tambahan, dokumentasi dan afidavit masyarakat yang menerima bibit dimaksud dan pupuk yang mulia. Kemudian di dalil berikutnya, dalil angka 6 halaman 14, pemanfaatan jabatan dalam menggunakan fasilitas pemerintah seperti penggunaan speedboat, namanya speedboat Sangke Palangga, dalam setiap perjalanan kampanye di pulau-pulau, bukti P9 video, dan ini perkembangannya kami ajukan bukti tambahan pernyataan bahwa itu masuk aset Pemda Muna. Kemudian penggunaan rumah jabatan wakil bupati untuk melaksanakan penghitungan quickcount yang dihadiri oleh pejabat-pejabat ASN, bukti P10, termasuk pada saat penghitungan quickcount itu dihadiri oleh Sekda Kabupaten Muna, beberapa kepala dinas Kabupaten Muna. Dalil berikutnya yang mulia, angka 7 halaman 15, adanya tekanan terhadap masyarakat penerima bantuan seperti bantuan program PKH Keluarga Harapan yang dilakukan di Kelurahan Wasolangka ini oleh lurahnya langsung, bukti P11, dan dalam perkembangannya yang mulia ada sekian banyak afidavit pernyataan masyarakat yang penerima bantuan seperti bantuan langsung tunai, bantuan pangan non tunai yang menerima tekanan untuk memilih pasangan calon nomor 1. Dalil berikutnya yang mulia angka 1 halaman 16, bahwa terjadi pelanggaran terstruktur sistematis masif pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Muna ASN honorer untuk memenangkan pasangan calon petahana, bukti P12. Apa itu? Bentuk konkretnya apa? Itu yang mulia, semua calon ASN itu bergerak untuk memenangkan calon petahana. Bergeraknya bagaimana? Bergeraknya yang mulia ada itu di ini kami rangkum dalam laporan Bawaslu, semua yang mulia ikut kampanye, ikut mengajak masyarakat untuk. Ada laporan ke Bawaslu? Ada laporan Bawaslu yang mulia. Ada rekomendasinya? Rekomendasinya yang mulia itu dalam perkembangannya kami ajukan bukti tambahan. Itu diteruskan karena melanggar netralitas, diteruskan di BKN Republik Indonesia. Itu kemudian yang mulia masih dalil yang sama, di bukti P13 ini rapat pembentukan tim pemenangan pasangan calon petahana di aula kantor bupati yang dihadiri oleh guru SMP, SD, PAUD, kemudian puskesmas, itu yang dipimpin langsung oleh dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh asisten 1 Camat Lasalepa, Kepala Bidang SD Dasar, Kepala Bidang Sekolah Dasar Bapak Kubais, dan Camat Lasalepa yang mulia. Itu ada di bukti P13. Kemudian ada bukti P14, pengarahan oleh Kepala Sekolah Kepala Sekolah SD 5 Kabangka kepada semua guru untuk mendukung calon petahana. Dalil berikutnya yang mulia, di dalil angka 4 halaman 18, bahwa adanya sejumlah camat lurah, ini kepala puskesmas sebagai donatur untuk melakukan politik bagi-bagi uang untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon petahana. Itu di bukti P15 sampai dengan bukti P31 ini terdiri dari afidavit dan video yang mulia. Kemudian dalil berikutnya, ini keterlibatan termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Muna, secara sadar dan terang-terangan dalam mendukung pasangan calon nomor urut 1. Dalil angka 5 halaman 14, bahwa adanya baliho. Kok halaman 14 lagi? Tadi sudah halaman 20 tadi. Ini Saudara saya kelompokkan di izin yang mulia, saya kelompokkan di keterlibatan langsung. Ya, tapi halamannya harus runut.
Jangan balik-balik lagi ke 14, tadi malah sudah lebih dari 20 tadi. Iya, Mulia. Mana lagi yang belum? Ya, selanjutnya mulai di dalil angka 1 halaman 25. Silakan. Ini adanya pengakuan dari Ketua KPU Muna bahwasanya anggota KPPS dan panitia PPS dan KPPS itu berasal dari kalangan ASN dan Horner Pemda Muna. Ini menurut pemohon, hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan atau sangat gampang untuk diharapkan anggota KPPS dan PPS dimaksud untuk mendukung calon petahana. Kemudian dalam perkembangannya atas dalil tersebut kami ajukan afidavit di bukti tambahan tentang keterlibatan PPS dan KPPS. Bukti berapa? Itu berkaitan dengan KPPS yang PNS itu. Itu nanti di bukti tambahan izin yang mulai di bukti tambahan kami ajukan. Belum ada di dalil ini. Belum ada di dalil ini. Belum ada yang mulai. Namun kalau pengakuan ketua KPU itu di bukti belum diserahkan kan? 34 yang mulia. Kalau pengakuan ketua KPU itu di bukti P34. Belum diserahkan. Sudah diserahkan yang mulia sejak awal. Iya, kalau afidavit keterlibatan PPS dan KPPS. Tapi di dalil ini belum ada 34 yang ada dalilnya yang mulia di angka 1 halaman 25. Halaman 27 di sini. P34 Anda itu. Halaman 327 di halaman 27 ya, 27 mulia. Di P34-nya itu. Iya. Baik, habis. Ada lagi yang mulia. Petitumnya. Apa lagi? Atau tidak ada lagi? Izin yang mulia dua lagi bisa. Kemudian di angka dalil halaman 25 termohon itu mencetak buku visi misi yang mana calon petahana itu menggunakan logo Pemda. Buku visi misi tersebut dibagikan pada saat debat calon di tanggal 2 November 2022. Itu bukti P32 dan kami laporkan di Bawaslu dan laporan tersebut diteruskan di DKPP Republik Indonesia. Kemudian di dalil selanjutnya yang mulia, masih halaman 25, bahwa sangat terencana termohon mencetak baliho atau spanduk dan kemudian semua anggota PPS dan KPPS memasang baliho tersebut secara serentak di seluruh desa, seluruh kelurahan se-Kabupaten Muna pada tanggal 24 November 2024. Dalam baliho tersebut adanya bentuk seruan atau ajakan untuk memilih nomor 1. Halaman berapa itu? Di halaman 25 yang mulia. 25 tidak ada baliho itu. Izin yang mulia 26 yang mulia. Halaman 26 angka 1.2. Halaman 26 di angka 1.2 yang mulia. Apalagi? Ya. Itu baliho itu dipasang di seluruh wilayah desa dan kelurahan se-Kabupaten Muna. Ada bentuk seruan ajakan untuk ada persoalan apa dengan baliho? Kalau di masa kampanye kan boleh pasang baliho. Ini yang mulia, di baliho ini ada tulisan ajakan untuk memilih 1. Izin yang mulia, kami kalau diperkenankan kurang dari 1 menit untuk menunjukkan baliho tersebut di ruang sidang ini yang mulia. Nanti saja ketika pembuktian baru bukti-bukti Anda itu dibuka. Iya. Kalau sekarang kan baru dalil saudara. Siap. Hal tersebut yang mulia kami laporkan di Bawaslu. Kemudian Bawaslu sudah menindaklanjuti laporan tersebut dan meneruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mulia. Ya, sudah habis petitumnya, silakan. Izin yang mulia, petitum dilanjutkan sama rekan saya yang mulia. Ya, terima kasih. Izin yang mulia, saya izin membacakan petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 1362 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Muna tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 dan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati, wakil bupati tahun 2024. 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 868 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 tanggal 22 September 2024. 4. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 871 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2024 tanggal 23 September 2024. 5. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Haji Baharudin MSI dan Laude Asrafil SHMH sebagai pihak yang tetapkan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak oleh termohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna. 6. Menetapkan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati yang hanya diikutsertakan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu 1. Pasangan calon nomor urut 2 Laude Muhammad Rajiun SPD MSI dan Purnama Ramadan SPD MSI. 2. Pasangan calon nomor urut 3 Laude Kardini SE MSI dan Dr. IR Nor Dhani ST MT IPF. 3. Pasangan calon nomor urut 4 Dr. Abdurrahman SHMH dan Awal Jaya Balombo SH. 4. Pasangan nomor urut 5 Laude Husuna Ringajon SE MM dan Dr. Sarifudin MM. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Hormat kami, kuasa pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Itu nanti KPU ya, supaya dicermati itu. Ada mutasi 31 pejabat di tanggal 6 Juni, kemudian 21 pejabat di 12 Juli. Kemudian bentuk-bentuk pelanggaran lain yang didalilkan tadi, ada penggunaan speedboat, kemudian pemasangan baliho, kemudian pembagian bibit jagung ya. Banyak ini yang didalilkan oleh pemohon ini.